106 FM Mercury, sahabat, dan kita melanjutkan perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, di edisi Rabu ya, dari pukul 12 hingga 1 siang, sahabat. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Di edisi kali ini kita membahas terkait dengan seputar peringatan Hari Demam Berdarah. Dan sudah hadir di studio ada Dr. Ari Kristi Mulyono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Apa kabar, Dr. Ari? Kabar baik, Kak Yanti. Terima kasih. Ketemu lagi tapi lama ya, Dok? Iya, Dok. Iya, Kak Yanti, 2 tahun yang lalu. Pandemi ya? Pandemi. Wah, akhirnya ketemu lagi ya, Dok? 2 tahun waktu 2 itu tahun kita ya? online Zoom ya. Iya, Kak Yanti. Jadi baru pertama kali, tapi nggak nyasar ya, Dok? Enggak. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan Dr. Ari, sahabat, bersama dengan pasiennya. Beliau hadir di perbincangan kita kali ini. Kalau kita bicara tentang demam berdarah, beberapa waktu ini kan atau bahkan sekarang ini masih angkanya masih lumayan tinggi gitu ya, Dok ya. Tapi mungkin masyarakat masih belum paham demam berdarah itu sebenarnya apa dan kondisi yang seperti apa sih, Dok, kalau kita bicara tentang demam berdarah itu sendiri, Dok? Ya, demam berdarah seperti dari terminologi tiap katanya ya, demam berdarah dengue. Ya. Nah, jadi demam berdarah dengue ini suatu penyakit yang ditandai dengan gejala demam. Nah, penyebabnya adalah virus dengue. Oke. Jadi demam berdarah dengue ini sebetulnya ada yang ringan, ada yang berat. Yang berat disebut demam berdarah dengue. Kalau demam dengue itu demam yang disebabkan oleh virus dengue, tapi dalam manifestasi klinis yang lebih ringan. Jadi tidak sampai ada perdarahan ini. Jadi tidak sampai ada pendarahan gitu ya, sahabat. Ya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang, pasti kan kalau kita bicara dengan demam berdarah, ini berhubungan dengan trombositnya turun atau apa. Nah, masyarakat mungkin juga belum paham. Trombositnya ini sekian 100 berapa ini. Ini angka yang normal kalau kita bicara tentang kondisi demam berdarah. Kalau bicara tentang trombosit itu berapa sih, Dok, yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, baik. Angka normal trombosit itu sebagian besar ya, tiap lab pasti berbeda-beda untuk angka normalnya. Tapi kira-kira sekitar 150.000 sampai 450.000. Itu yang bisa dikatakan kondisinya aman gitu ya, Dok, ya? Batas normalnya Batas itu normal. sekian. Oh, itu yang harus diketahui. Nah, karena penyakit ini akhir-akhir ini apalagi musim pancaroba ini naik ya, sahabat. Kenapa sih, Dok, penyakit demam berdarah ini masih menjadi ancaman di Indonesia, terutama lagi-lagi saat peralihan musim gitu ya, saat musim kemarau ke musim penghujan ataupun juga sebaliknya. Ini kan angka dari penderita DBD naik. Kenapa, Dok? Masih jadi ancaman utama, apakah karena kondisi geografis kita atau seperti apa, Dok? Ya, betul. Jadi dengue ini bukan hanya di Indonesia, dia terutama di daerah-daerah tropis dan subtropis, karena kaitannya dengan nyamuknya ya. Nah, kemudian kenapa kok masih jadi ancaman serius? Karena memang jumlahnya masih banyak. Jumlah terutama di musim-musim pancaroba seperti ini ya, karena nyamuk ini dia bertelur di genangan-genangan air, sehingga pada saat musim hujan genangan air lebih banyak. Nah, itu tempat persemaian yang subur untuk nyamuk ini, sehingga jumlahnya jadi banyak. Jadi memang kondisi geografis ya menjadi hal yang utama, Dok. Tapi ini sempat juga saya mendengar gitu ya, kalau nyamuk demam berdarah itu tinggalnya nggak sampai di lantai 5 apartemen atau apa. Kalau lantai yang tinggi sekali itu nggak ada nyamuk, bener nggak sih, Dok? Ya, jadi kan nyamuknya khusus ya, nyamuk Aedes aegypti, Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, nyamuk ini tinggal di dia memang ada jangkauannya, kira-kira 40 sampai 100. Tapi kalau ke bawah angin dia juga bisa sampai 400 meter juga gitu. Jadi oleh karena itu kenapa kok kita selalu tanya, kalau
pasiennya menderita demam berdarah, Ya. kira-kira di sekitar rumah ada nggak sih yang sakit juga? Karena kan nyamuknya ini yang nularin dari orang satu ke orang lain, perantaranya adalah vektornya ini adalah nyamuk Nyamuk itu ini. tadi gitu. Betul. Oh, jadi makanya kenapa kadang satu orang gitu ya di kawasan tersebut itu pasti akan ada fogging gitu ya dok ya di Betul. kawasan berapa radius gitu. Oh karena memang berarti di area tersebut ada virusnya dan perantaranya si nyamuk Perantaranya si nyamuk ini ini, gitu. betul. Seperti itu ya sahabat, jadi ada radiusnya si nyamuk ini terbangnya gitu ya. Nah karena ini masih jadi ancaman penularannya melalui nyamuk kan ya dok. Tapi untuk faktor resikonya, kenapa si orang ini kadang kan di satu rumah ini kena, ini nggak kena. Faktor resikonya apa saja dok dari demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang dibawa oleh si nyamuk ini? Iya, betul. Jadi sebetulnya ya dari 1 dari 4 orang yang tergigit nyamuk, Ya. di mana nyamuknya itu membawa virus, itu 1 dari 4 orang yang menderita sakit. Nah, apa faktor resikonya? Terutama mungkin daya tahan tubuh ya, Ya, karena ya, ini ya, kan virus nih, sehingga pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya lebih lemah, misalnya saat itu memang lagi nggak fit, atau lagi istirahatnya kurang, banyak lembur dan lain-lain, lebih mudah terinfeksi, lebih mudah manifestasi sakitnya. Sama-sama terinfeksinya, tapi yang satu muncul penyakitnya, yang 3 yang lain tidak kena, gitu. Jadi memang karena ini penyebabnya virus ya dok, jadi imunitas Imunitas juga penting. imunitas jadi hal yang utama gitu ya, yang penting kalau kita bicara tentang hal tersebut, faktor resikonya itu tadi gitu ya sahabat. Selain juga mungkin lingkungan yang gendangan itu tadi yang dikatakan Ya. oleh dokter Ari gitu ya sahabat. Nah untuk gejala sendiri dok, apa saja gejala awal dari demam berdarah yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Kadang kan ini memiliki gejala yang hampir sama dengan beberapa penyakit lainnya, demam gitu. Yang demam seperti apa yang membedakan demam berdarah dengan penyakit lainnya dok? Ya betul. Jadi semuanya sama demamnya. Nah demam berdarah ini kasnya dia cuma 2-7 hari, 7 hari lah. Oh, oke. Kasnya cuma 7 hari. Nah cuman bagaimana kita membedakan dengan demam yang lain? Ya. Misalnya dengan demam tifoid, Betul. atau demam akibat virus-virus yang lain, atau karena batuk pilek biasa. Nah, kalau demam berdarah dingin ini kasnya demamnya langsung tinggi. Jadi hari pertama aja demamnya langsung tinggi. Bisa sampai 39, 40. Kemudian walaupun diberi obat, obat penurun panas, panasnya turun sedikit tapi tidak sampai normal. Dari 39, 40 paling cuma turun jadi 38. Setelah itu efek obatnya habis, naik lagi. Dan karena naiknya dengan cepat, panasnya panas tinggi, kadang-kadang disertai menggigil. Ya. Kalau menggigil itu artinya panasnya akan naik dengan cepat. Kalau panasnya naik perlahan-lahan tidak akan ada episode menggigil. Tapi kalau panas langsung set naik gitu ya, itu akan ada episode menggigil terlebih dahulu. Setelah itu panas itu kira-kira 5 hari, kemudian panasnya akan turun sendiri. Nah itu khasnya dari demam berdarah yang disebut dengan saddleback fever, seperti pelana kuda. Dia turun sendiri. Pada saat turun itu tidak perlu obat panas pun dia nggak akan panas. Nah setelah itu pada saat pemulihan dia mulai akan agak hangat sedikit, sumber-sumber aja, subfebris sedikit, kemudian sudah sembuh. Nah untuk membedakan dengan demam tifoid, kalau demam tifoid itu khasnya, tapi kadang-kadang kita menjumpai pasien-pasien yang gejalanya tidak khas ya. Khasnya demam tifoid itu perlahan-lahan naik. Jadi hari pertama sumber, besoknya tambah tinggi, besoknya lagi tambah tinggi lagi. Dan selalu kalau demam tifoid disertai keluhan perut, karena kan infeksi kumannya ini menyerang ke saluran cerna. Nah kalau demam berdarah ini disertai dengan sakit kepala. Kalau panas tinggi kan pasti ya disertai sakit kepala, badannya sakit semua, otot-ototnya sakit, sendi-sendinya sakit, tulangnya sakit. Kemudian yang agak khas adalah nyeri di mata juga, di belakang mata. Itu nggak enak sekali. Seringkali pasien-pasien mengeluhkan seperti itu. Kemudian ya ada mual-mualnya. Nah itu juga gejala-gejala tidak khas yang menyertai demam berdarah. Nggak bisa. Kadang kita kesulitan untuk membedakan. Namun misalnya pada saat itu lagi musim nih, maka kita selalu mikir, wah yang pertama kita pikirkan adalah demam berdarah dulu. Kalau nggak lagi musim,
ya kita tidak terlalu berpikir tentang demam berdarah, tapi tetap akan kita awasi. Ya, Demikian. Jadi kenapa kalau pasti akan ditanya demamnya sudah berapa hari gitu ya, Dok ya? Betul. Kalau lebih dari 3 hari pasti akan disarankan untuk melakukan cek laboratorium. Itu memang hal-hal tersebut yang harus dilakukan ya, sahabat. Jadi yang pasti kalau demam berdarah, demamnya itu langsung tinggi. Ya, kemudian pusing, badan tuh rasanya sakit semua gitu. Kalau Anda pernah terkena DBD pasti merasakan iya badannya seperti kayak ditusuk-tusuk kayak gini tuh rasanya nggak enak gitu. Itu demam berdarah. Tapi kalau demam tifoid itu perlahan-lahan gitu ya, Dok ya. Ya. Dan itu makanya kalau demam berdarah itu kadang kalau untuk anak-anak kadang sampai halusinasi karena panasnya Betul. tinggi gitu ya, Dok ya, sampai halusinasi atau apa karena langsung tinggi sahabat demamnya. Ini yang harus diketahui berkaitan dengan gejala-gejala yang khas ya sahabat berkaitan dengan demam berdarah. Itu yang membedakan. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu karena kita akan tanya lebih dalam berkaitan dengan seperti apa pemeriksaannya, apakah harus cek laboratorium atau harus seperti apa yang harus dilakukan masyarakat. Karena kan juga ada beberapa di masyarakat minum ini karena kalau DBD dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali gitu ya, Dok, di masyarakat. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat bersama dengan Dr. Ari Kristi Mulyono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, karena kita sedang membahas terkait dengan tema seputar peringatan Hari Demam Berdarah, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan Anda bisa juga stay tune sahabat, baik itu melalui aplikasi on air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Di website Anda bisa menyaksikan juga secara visual di visual radio, dan Anda bisa juga bergabung, bertanya, berkonsultasi bersama dengan Dr. Ari Kristi Mulyono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 ya. Nah, kita melanjutkan perbincangan seputar peringatan Hari Demam Berdarah. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ari terkait perbedaan demam untuk gejala demam berdarah ataupun juga seperti tipes ataupun juga flu, sahabat ya. Dan untuk pemeriksaannya, apakah untuk tegak diagnosisnya ini apakah selalu dengan cek lab saja atau anamnesis saja sudah cukup atau seperti apa, Dok? Ya, tentu saja kalau kita untuk mendiagnosa suatu penyakit, tentu saja kita harus lihat dari gejalanya dulu. Kita harus tanyakan gejala-gejalanya, kemudian dari pemeriksaan fisik, walaupun dari demam berdarah dingin ini tidak ada pemeriksaan fisik yang khas, kecuali kalau sampai terjadi perdarahan. Misalnya terlihat kalau gusi berdarah atau terlihat bintik-bintik perdarahan di tubuhnya, kemudian gongnya, karena namanya demam ya kan banyak sekali penyebab demam. Nah, untuk memastikannya memang diagnosa pastinya kita butuh bantuan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini ada bermacam-macam. Pasti masyarakat itu sahabat Merkuri pasti sudah tahu ya, ada yang namanya NS1, ada yang namanya IgG, IgM dengue. Jadi ada timingnya untuk pemeriksaan ini. Kalau NS1 ini dia biasanya akan positif pada hari pertama sampai hari kelima, tapi biasanya kadang-kadang bisa sampai hari ketujuh. Nah, sehingga misalnya baru panas hari pertama. Untuk pemeriksaan NS1 masih bisa kita kerjakan karena dia akan masih bisa positif pada hari pertama demam ini. Nah, sedangkan kalau misalnya pemeriksaan IgG atau IgM dengue ini tidak bisa kalau hari pertama, karena kan tubuh kan butuh waktu untuk bisa membentuk antibodi terhadap virus ini. Jadi kira-kira hari ketiga atau hari kelima itu baru IgM akan positif, IgM, IgG akan positif. Nah, itu yang untuk diagnosa pastinya. Namun kalau NS1-nya negatif pada sebelum 7 hari ya, sebelum 7 hari pada fase demam ini diperiksa NS1-nya negatif, IgG, IgM-nya negatif, apakah pasti bukan demam berdarah? Belum tentu juga. Nah, NS1 yang negatif kita belum bisa bilang bahwa bukan demam berdarah. Nah, kadang kita lihat lagi
setelah hari ke-7 pada saat pemulihan ini ya. NS1 pasti negatif kalau di atas hari ke-7, tapi kalau kita periksa IgM-nya yang sebelumnya negatif, kemudian setelah hari ke-7 ternyata IgM-nya positif, berarti yang kemarin ini nih, demam kemarin ini karena demam berdarah gitu. Kalau setelah hari ke-7 juga diperiksa IgM-nya negatif, ya berarti yang kemarin bukan demam berdarah. Bisa kita pastikan seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal ya, kadang itu tidak, kok negatif pemeriksaan, padahal sebenarnya ya bisa juga itu positif demam berdarah gitu ya dok ya, tapi memang tidak terlihat kalau kita bicara tentang pemeriksaan berkaitan dengan tegak diagnosis dari demam berdarah ini gitu ya. Benar. Itu yang harus dipahami. Nah, kenapa itu kita disarankan untuk kalau kita 3 hari demam gitu ya dok ya, 3 hari demam kita pasti akan disarankan untuk coba cek lab gitu ya. Mungkin bisa jadi demam berdarah atau mungkin bisa jadi gejala yang lain gitu ya, mungkin tipes atau apa gitu. Itu yang selalu disarankan jadi untuk masyarakat atau sahabat-sahabat Mercury kalau merasa kadang saya cuman sumur-sumur aja dok, saya cuman demam turun selama 3 hari, itu pun sama ya dok? Ya. Harus dilakukan Harus pemeriksaan gitu ya? pemeriksaan darah karena ya kita tidak bisa pastikan ya, apalagi kalau sekarang lagi musim demam berdarah, maka kita harus lebih aware terhadap demam berdarah ini dan kita harus lebih memperhatikan ya, pay attention, karena demam berdarah dia punya resiko untuk jadi demam berdarah yang berat. Nah itu yang harus kita cegah. Seperti yang dikatakan tadi ya sahabat, bahwa bisa dilakukan secara fisik kalau sudah ada pendarahan ataupun juga bintik merah. Nah itu kan yang sebenarnya tidak diinginkan ya dok, karena itu akan sudah mengarah ke fatality atau lebih gawat gitu ya sahabat. Nah untuk setelah melakukan pemeriksaan tegak diagnosis dari DBD, tata laksana juga pengobatan dari DBD ini apa saja? Apakah cukup dengan infus saja, obat antivirus, atau seperti apa dok tata laksananya dari DBD? Ya, sebetulnya memang demam berdarah ini tidak ada terapi khusus, tidak ada terapi khusus. Yang penting harus istirahat dengan baik, kemudian cukupi kebutuhan cairannya, harus minum banyak. Nah, pada demam berdarah salah satu keluhannya adalah muntah-muntah. Nah, pada saat itu ada muntah-muntah, terjadi resiko kekurangan cairan. Nah itu pada pasien itu harus segera dirawat di rumah sakit untuk mencukupi kebutuhan cairannya. Nah setelah itu apalagi pengobatannya ya obat panas untuk turun panas, kemudian gejala-gejala lainnya apa seperti mual muntah itu juga kita terapi, istirahat cukup, ya itu aja. Simptomnya seperti apa itu yang diobati yang ya diterapi, dok ya? Berarti DBD ini belum ada obat antivirusnya atau seperti apa dok kalau untuk bicara tentang DBD, atau hanya mengobati simptom karena ini virus ya imunitas dari si pasien yang akan menyembuhkan, seperti apa dok? Iya betul, jadi sampai sekarang juga memang tidak ada antivirus khusus untuk demam berdarah dengue, tidak ada. Pengobatannya suportif, pengobatannya simptomatis sesuai gejalanya. Dalam 7 hari dia akan fasenya fase penyembuhan, jadi fase panas kemudian fase penyembuhan. Itu 7 hari itu pasti ada fase itu tadi ya, tapal kuda ya dok ya, pelana kuda gitu ya, pelana kuda itu pasti sehingga meskipun turun kalau sudah sedikit naik, nah pasti dokter akan wah sudah oke gitu ya, berarti sudah mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, sudah diperbolehkan pulang karena penyembuhan bisa dilanjutkan di rumah gitu ya dok ya. Betul, tapi justru waktu kondisi panasnya turun, nah ini justru dalam 24 sampai 48 jam setelah panas turun itu justru yang fase kritisnya. Nah itu yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi ketika panas turun kadang kan pasien di rumah ya, dirawat di rumah karena gejalanya tidak terlalu heboh gitu ya. Mual muntahnya masih bisa teratasi dengan minum obat, minum cukup, masih aman gitu transfusinya juga selalu masih aman. Tapi ketika pada saat panas turun lemas badannya, maka sebaiknya tetap harus periksa karena pada saat itu trombosit juga turun dan fase-fase kritisnya juga dimulai di situ. Tensinya ikut turun, terjadi kebocoran dari pembuluh darah ya, sehingga membuat tensi turun itu. Itu yang harus diwaspadai ya kalau demamnya turun. Tapi kalau trombositnya ternyata sudah naik sedikit ya sudah selama 7 hari ya. Ya 7 hari ya dok. Setelah ya. lewat 7 hari. 7 hari trombositnya udah naik. Oh oke. Masa penyembuhan boleh dilanjutkan
dilanjutkan di rumah Ya, gitu betul, ya. betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Bu Mira. Dok, apakah ada perubahan pola kasus DBD dari tahun ke tahun? Sebagai masyarakat awam, apa yang wajib kita waspadai terkait DBD ini, Dok? Ya, kalau pola kasus DBD sih sebetulnya sama ya, tetap dia masa demamnya sekitar 5 hari, kemudian terjadi penurunan demam, Ya. saat itu tensi ikut turun, saat itu trombosit tetap turun, kemudian setelah 7 hari trombosit naik ya sudah selesai. Nah, cuman sekarang kita harus lebih mengawasi tanda-tanda bahayanya ini, gitu. Ya, Jadi ya. mungkin yang banyak pasien-pasien sharing gitu ya, dok kok sekarang ini demam berdarahnya lebih ganas ya daripada yang dulu-dulu gitu. Iya, iya. Tapi sebetulnya mungkin ya tetap sama aja, cuman kita lebih perhatikan, kita lebih pay attention sehingga lebih tercakup ya pasien-pasien yang gawat itu lebih mudah kita tangani gitu. Sebenarnya sama aja gitu ya Bu Mirah ya, bukan karena pola kasus DBD yang berbeda dari tahun ke tahun. Tapi yang harus diwaspadai sebagai orang awam kalau DBD apa saja, Dok? Ya, jadi ada tanda-tanda bahayanya. Tadi sudah sempat Kak Yanti sampaikan ya. Tanda-tanda bahayanya itu kalau misalnya terjadi muntah-muntah. Nah, apalagi untuk orang awam kan kadang kesulitan muntah sampai seberapa sih gitu ya. Kalau muntah lebih dari 3 kali dalam 24 jam lebih baik segera ke rumah sakit saja. Kemudian kalau ada nyeri perut, kemudian kalau ada perdarahan ya, kalau ada perdarahan pasti harus segera ke rumah sakit. Entah itu perdarahannya berupa mimisen, entah berupa gusi berdarah, atau kadang yang lebih berat misalnya muntah kemudian muntah darah atau BAB-nya BAB darah. Nah, jadi itu yang harus tanda-tanda bahaya di situ, atau suatu kondisi pasiennya lemah sekali. Kemudian apalagi sampai terjadi penurunan kesadaran. Nah, itu harus segera ke rumah sakit. Itu yang harus diwaspadai gitu ya, sahabat, kalau ada mual muntah yang berlebihan gitu ya, Dok ya. Itu yang karena kan ini itu tadi yang dikatakan oleh Dokter Ari. Pasien harus tercukupi hidrasi tubuhnya gitu ya, cairannya harus tercukupi dengan baik, karena kalau cairannya tidak tercukupi, nah ini yang ditakutkan sahabat ya. Ini pertanyaan lagi dari Pak Anton, Dok, apakah vaksin demam berdarah itu benar-benar efektif? Kalau ada dan sudah dimanfaatkan, kita bisa mendapatkannya di mana ya, Dok? Dan berapa kali vaksin DBD ini harus diberikan, terutama untuk usia berapa saja? Ya, baik. Jadi salah satu pencegahan dari demam berdarah ini adalah vaksinasi, karena vaksinnya kan sudah ada ya di Indonesia maupun di negara lain juga sudah ada. Yang masuk di Indonesia ini ada 1 macam. Nah, vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak dan pada orang dewasa. Anak-anak usia 6 sampai 18 ya anak-anak. Kemudian kalau usia dewasa antara 18 sampai 45 tahun. Nah, vaksin ini diberikan 2 kali dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, karena ini masih termasuk vaksin yang baru, sehingga ya sampai sekarang kira-kira tingkat efektivitasnya bisa menjaga supaya tetap maksudnya bukan sampai nggak bisa pasti tidak kena demam berdarah sama sekali, hanya itu mengurangi resiko fatalitinya ya, gitu ya, betul, Dok ya. itu juga salah satu tujuan dari vaksinasi. Kira-kira kalau dari literatur sih sampai sekarang itu 3 tahun. Ya. Sama seperti kalau kita bicara tentang vaksinasi COVID ya, belum tidak akan kita 100% terlindungi, tapi pasti akan ada terkenanya gitu ya, Dok ya. Kemungkinan terkena itu masih ada, tapi itu akan mengurangi fatalitinya dari atau berat dari kondisinya saat terkena gitu ya. Itu manfaat dari vaksinasi demam berdarah yang sudah bisa dimanfaatkan. Rentang waktunya ada 3 bulan sekali ya, Dok, diberikan. Ya, jadi sekarang diberikan, nanti 3 bulan kemudian diberikan yang dosis kedua. Oh, 2 kali suntikan berarti 2 kali dosis gitu ya. Oke. Setelah itu sudah. Untuk usia, semua usia bisa sama, iya sama. Rentang waktunya oleh sama. balita gitu ya, Dok ya. 6 tahun sampai 18 tahun untuk anak-anak. Kalau dewasa 18 sampai 45 tahun. Itu bisa dimanfaatkan ya, sahabat, terkait dengan vaksinasi. Nah, kalau kita bicara tentang komplikasi yang menyertai dari kondisi DBD ini apa saja, Dok? Terutama bagi yang kadang ini tertanganinya terlambat, Dok. Seperti apa? Ya, betul. Jadi ada fase-fase, nah itu
kondisi kritisnya itu justru pada saat tidak panas. Nah, pada saat itu karena trombosit kan turun. Sebetulnya dari hari pertama itu sih sudah tampak turun sih. Ya. Cuman kan kita punya bekal trombosit, misalnya bekal kita itu 250.000. Nah, ketika hari pertama, hari kedua itu kan turunnya masih Betul. kelihatannya masih dalam rentang normal ya, walaupun 150 dari 250 turun jadi 150 itu kan sebetulnya sudah turun 100.000 nih. Tapi karena masih dalam rentang normal, seakan-akan seperti masih normal. Ya, Nah, oleh karena itu kenapa kok periksa darahnya itu sekitar 3 hari? Karena di saat itu akan kelihatan bahwa trombositnya sudah kelihatan turun nih gitu. Nah, trombosit yang turun ini kalau sampai di bawah 50.000 maka ada resiko untuk perdarahan. Itu satu yang berbahaya. Yang kedua adalah pada saat kritis itu terjadi kebocoran pembuluh darah. Jadi air cairan yang seharusnya di dalam pembuluh darah dia ngerembes keluar. Jadi seakan-akan seperti pembuluh darahnya itu bocor. Pembuluh darahnya itu saringannya itu lebih lebar. Nah, itu membuat tensinya turun. Nah, itu kondisi berbahayanya. Itu yang harus diwaspadai gitu ya, kalau kita bicara tentang fatality dari kondisi demam berdarah gitu ya, Jadi Dok ya. manifestasinya nanti perdarahan atau tensinya turun, shock. Nah, shock itu nanti ada yang demam berdarah grade 4 yang namanya dengue shock syndrome. Itu kondisi yang sangat tidak kita harapkan. Dari demam berdarah gitu ya. Betul. Ternyata ini yang DSS itu yang harus diwaspadai ya, Dok ya. Betul. Dari kondisi demam berdarah, makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga pada saat sudah grade 3 itu kita sudah hidrasi, kita sudah cegah supaya tensinya tidak turun, dengan harapan kan nanti pada fase penyembuhan, fase convalescence itu pembuluh darah yang tadinya melebar, saringannya bocor, permeabilitasnya meningkat, itu dia akan kembali seperti semula lagi. Nah, pada saat itu cairan yang di luar pembuluh darah dia kembali lagi, sehingga tensi akan perlahan-lahan naik sendiri. Itu fase convalescence, fase penyembuhannya. Itu yang kadang makanya karena belum lama ini ya keponakan saya terkena DBD, jadi rada-rada deg-degan gitu ya, Dok ya. Oh, gak apa-apa, ini fase dilihat dulu 5 hari. Saat panasnya memang dari 40, kemudian turun 39, turun 38, sudah rada itu turun. Tapi kan ada deg-degan yang pelanah kuda itu tadi ya, Dok ya. Jadi kalau sudah turun kan kita juga deg-degan ya, Dok. Tapi akhirnya padahal untungnya selera makannya, minumnya masih cukup gitu ya. Tapi trombositnya juga turun. Pas hari ke-6 ke-7 itu sudah naik. Nah, itu rasa syukurnya luar biasa, Dok. Sudah lega. Iya. Betul. Kita ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Melisa. Dok, katanya saat pasien DBD ini dirawat ataupun juga terkena harus banyak minum air atau minum jus jambu dan minuman elektronik. Benarkah hal itu, Dok? Bisa menambahkan atau menaikkan trombosit dari si pasien? Ini kan di masyarakat banyak ya, Dok. Minum ini, minum kurma Cina, minum ini. Itu sebenarnya boleh atau berpengaruhkah dengan kondisi si pasien atau seperti apa, Dok? Ya, baik. Jadi memang betul sekali, harus minum yang cukup, harus minum banyak. Karena yaitu tadi pada fase pembuluh darahnya itu bocor, kan cairan di dalam pembuluh darah kurang nih. Jadi ya gimana? Ya kita harus tambahkan, entah itu dari infus atau kalau misalnya pasiennya dirawat di rumah ya harus cukup minum. Nah, minuman yang disarankan memang minuman yang mengandung elektrolit, karena cairan tubuh kita sendiri bukan cuma cairan tubuh yang mengandung air aja, water saja, tapi cairan tubuh yang memang punya elektrolit, sehingga mengganti cairan penggantian minuman yang mengandung elektrolit sangat pas, karena kan cairan tubuh juga mengandung elektrolit yang sama. Nah, kalau untuk seperti biasanya jus jambu, yang merah-merah gitu, Dok. Betul. Nah, kemudian seperti ada obat Cina dan lain-lain, atau kurma seperti itu. Silakan saja, tidak ada masalah untuk mendampingi dengan obat medis yang kita berikan, itu tidak ada masalah. Tapi apakah bermanfaat atau tidak? Ya, trombosit tetap akan turun tetap turun, cuman ya harapannya tidak terlalu turun. Ada beberapa penelitian, ada satu suplemen itu dikatakan ya ada perbedaan bermakna. Namun
kalau dari klinis sehari-hari sejauh dia tidak menimbulkan efek samping, kita silakan saja. Itu kan suatu usaha ya, usaha dari keluarga juga, enggak apa-apa. Asalkan di sisi kami kan berarti minumnya lebih banyak nih, itu sih yang kami. Berarti kan hidrasinya kan tercukupi gitu ya, sahabat. Jadi diperbolehkan saja, asal secara klinis sih belum ada penelitian yang lebih lanjut, tapi boleh-boleh saja, terutama untuk membuat si pasien ini mau makan, karena kan ini virus ya, jadi berkaitan dengan imunitas ya dok ya. Kalau istirahat cukup, kemudian hidrasinya cukup, kemudian selera makan, kadang kan selera makan dari pasien ini turun sekali. Nah kalau selera makannya juga cukup, sahabat, semuanya oke kan, itu akan mempercepat pemulihan ya dok ya. Itu yang harus dipahami. Boleh saja, asal tidak mengesampingkan dari pengobatan gitu ya yang diberikan. Ini dari Anggita. Dok, apakah demam berdarah itu selalu disertai dengan muncul bintik-bintik merah di kulit? Karena dulu kan seringkali dikatakan bahwa demam berdarah selalu ditandai dengan bintik merah di kulit. Dan kapan harus melakukan cek darah kalau keluarga pasien ini curiga terkena DBD? Baik, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bintik-bintik ini ada beberapa macam. Bintik-bintik kalau misalnya bintik-bintik perdarahan di bawah kulit itu bentuknya seperti titik-titik kayak jarum pentul itu titik-titik. Nah, pada saat ada itu maka harus periksa darah. Harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan darah, lihat trombositnya. Nah, kalau memang bintik-bintik itu adalah akibat trombosit yang kurang, pasti kurangnya itu sudah kurang banget nih, mungkin di bawah 50.000, 200.000 gitu ya, itu baru dia akan muncul perdarahan seperti itu dan spontan kalau spontan terjadi. Nah kadang kita sebagai health profesional ya, kalau kita curiga suatu demam berdarah, kita melakukan Rampelli test. Jadi pasiennya ditensi, tapi tensinya nggak dilepas-lepas nih sampai 5 menit. Nah itu untuk memprovokasi terjadinya pecahnya pembuluh darah. Nah nanti setelah 5 menit nanti kelihatan dia akan muncul titik-titiknya. Nah itu sebelum di daerah yang misalnya pemeriksaan labnya kurang gitu ya, kita bisa gunakan pemeriksaan Rampelli ini di provokasi pembuluh darahnya supaya pembuluh darah kapilernya itu pecah sehingga tampaklah bintik-bintik ini. Nah kemudian ada lagi resnya demam berdarah yang merah-merah di kulit. Nah itu biasanya muncul pada saat akhir dari fase demam berdarahnya. Ada yang keluar, ada yang enggak. Jadi ada yang merah, ada yang enggak keluar merahnya. Karena kalau infeksi virus kadang disertai dengan res di kulit. Oke. Jadi ya ada gitu, tapi tidak selalu gitu ya dok tidak selalu ya Mbak atau Bu Anggita ini. Dan kapan harus cek darah jika curiga terkena DBD dok? Betul. Kapan harus cek darah? Pertama, lihat musimnya. Kalau memang musim demam berdarah panas, 3 hari tidak turun, sudah diobati tidak turun, apalagi kalau ada tanda-tanda perburukan kondisi ya, muntah-muntah, intiknya kurang, kemudian sakit perut dan lain-lain, maka setelah 3 hari periksa darah. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Sahabat. Atau begini, kadang 3 hari sudah turun kok, misalnya minum obat kan turun nih panasnya, kemudian pas hari ke-5 kan dia turun sendiri nih demam darah, fase demamnya. Tapi kan kita ingat bahwa demam berdarah itu ada pelana kudanya, sehingga harusnya kalau misalnya dia bukan demam berdarah, maka pada saat panasnya turun badannya seger. Nah tapi kalau ketika panasnya turun tapi badannya jadi lemes, tetap nggak mau makan, nah itu wajib periksa darah. Karena kita mengingat bahwa pada fase panasnya turun. Dan masih lemas, kita nggak boleh lupa tentang demam berdarah. Itu ya, kondisi kritisnya ditakutkan terjadi setelah itu gitu ya dok ya. Itu yang harus dipahami kalau kita bicara tentang demam berdarah, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, berkaitan dengan seputar peringatan Hari Demam Berdarah bersama dengan Dr. Ari Kristi Mulyono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan ID Kota Surabaya.
96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat bersama dengan Dr. Ari Kristi Mulyono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Kita membahas terkait dengan seputar peringatan Hari Demam Berdarah ya. Tadi di jeda iklan saya sempat ngobrol ya, karena seperti yang tadi saya ceritakan, belum lama ini ponakan saya terkena dengan DBD. Jadi selama di rumah sakit 5 hari makannya itu bebek, karena dengar orang, oh kalau demam berdarah itu kasih bebek aja supaya trombositnya naik. Nah, saya pengen konfirmasi, bener gak sih dok? Makan bebek itu katanya menaikkan trombosit. Iya. Jadi saya itu ya sempat searching gitu ya. Mungkin ada penelitian di sini atau di luar gitu yang apakah daging bebek bisa meningkatkan trombosit. Tapi sampai sekarang kok saya nggak ketemu ya Kak Yanti ya. Mungkin tapi itu berikutnya meningkatkan nafsu makan mungkin ya dok ya. Ya mungkin supaya mau makan aja. Iya. Karena kan pasien juga nafsu makannya turun, dan kalau bicara tentang terkena virus, karena DBD ini virus adalah berkaitan dengan imunitas. Kalau istirahat, makan, hidrasinya cukup ya akan menambah imunitas gitu ya dok ya. Iya, betul. Mungkin itu ya sahabat. Tapi apapun itu selama pasien mau makan oke lah gitu ya. Ya asal jangan pakai sambalnya aja ya. Karena kan ada keluhan mual muntah nih. Jadi kalau ditambah sambal ya mual muntahnya jadi double mungkin. Nah itu mungkin nggak usah sambalnya, tapi minyaknya boleh dok. Minyak bebek dok. Jangan juga gitu ya. Iya. Yang penting adalah si pasien mau makan dan terhidrasi dengan baik, itu yang utama kalau dari kondisi demam berdarah. Dok, kalau kondisi-kondisi tadi kan fatality-nya atau komplikasinya adalah pendarahan sampai dengan pendarahan yang ke organ atau apa. Kalau kita bicara tentang fatality gitu ya, karena waktu di IGD keponakan saya sebelahnya tuh juga demam berdarah, tapi sudah terkena livernya gitu. Padahal kondisinya juga panas selama 3 hari baru melakukan itu. Dari kondisi pasien kan berarti tidak sama ya dok. 3 hari atau fatality-nya ternyata sudah ke ini, sudah ke nah, itu kan yang kadang ditakutkan oleh masyarakat. Seperti apa kalau kita bicara tentang fatality kondisi demam berdarah ini dok? Ya betul. Jadi setiap orang gejala klinis demam berdarahnya berbeda-beda. Nah tadi kan disebutkan bahwa ada yang demam tinggi, ada yang demam berdarah tinggi. Bedanya adalah kalau demam tinggi ini dia tidak ada kebocoran dari pembuluh darah itu, sehingga dia gejalanya lebih ringan, trombositnya juga tidak terlalu turun terlalu banyak. Nah biasanya itu terjadi pada saat pertama kali terinfeksi. Nah tapi kan kita nggak tahu, kalau nggak periksa kan nggak tahu nih. Jadi ketika gejala demam berdarahnya berat, entah itu sudah infeksi pertama, kedua, ketiga kan nggak tahu. Karena virus demam berdarah ini kan ada 4 nih, ada 4 serotipe, sehingga pada satu orang itu bisa mengalami infeksi virus demam berdarah yang berkali-kali. Karena memang varian virusnya ada 4. Nah tapi vaksin yang ada sekarang itu mengcover ke 4-4-nya ini gitu. Nah kemudian oleh karena itu kenapa pada saat dirawat di rumah sakit biasanya kita melakukan pemeriksaan darah lengkapnya ya, lihat trombositnya, lihat HB-nya, lihat hematokritnya, itu setiap hari. Karena satu orang dan orang yang lainnya, kadang ada yang turun cuma sedikit-sedikit, ada yang turun pertama 100 bondonya waktu datang masuk hari pertama itu pasti 200.000, hari ketiga itu sudah 100.000, hari keempat itu langsung 60.000, itu ada juga seperti itu. Nah biasanya itu pada saat yang sudah infeksi kesekian, karena kita punya sistem imun kita sudah berkenalan dengan virus demam berdarah ini, dengan virus dengue ini sudah kenalan. Ketika bertemu yang kedua kalinya, virusnya karena sudah kenal gitu ya, maka daya tahan tubuh kita bereaksi lebih hebat. Nah itu yang menyebabkan gejala klinisnya jadi lebih hebat juga. Nah itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Kemudian untuk fatality-nya, nah kalau tadi nih dari 4 orang yang terinfeksi dengue, 1 orang mengalami sakit. Nah, kalau secara statistik berdasarkan CDC itu ya dari 20 orang yang mengalami sakit manifestasi klinis dari demam berdarah, 1 orang mengalami kasus yang berat. Jadi 1 banding 20, sehingga ya selalu kita tekankan bahwa kalau ada warning sign-nya itu maka segera
hubungi dokter keluarganya. Itu yang harus dipahami. Mungkin bisa diingatkan lagi warning sign-nya kalau kita bicara DBD itu apa, Dok? Ya, warning sign-nya itu nyeri perut, kemudian muntah-muntah yang hebat, kemudian ada perdarahan dan lemas. Lemas dalam hal ini kalau misalnya kita dari medis kan pasti selalu tensi ya. Ya, betul. Nah, ternyata tensinya turun. Nah, itu shock, kondisi shock itu yang sangat berbahaya. Jadi yang kita bisa perhatikan karena kita nggak bawa tensi setiap saat ya. Kalau pasiennya lemas, kemudian kalau kita raba denyut nadinya ini kok lemah gitu ya, itu segera harus ke rumah sakit. Lemas kemudian sampai penurunan kesadaran ya itu jangan sampai terjadi lah. Itu yang sebagai warning sign kondisi kritis dari pasien DBD itu dan ya, perdarahan sahabat. jangan lupa. Dan perdarahan itu ya seperti gusi berdarah saat demam. Nah itu juga harus waspada gitu ya, Dok ya. Bukan karena sakit gigi atau apa, kalau disertai demam berarti ada yang salah gitu ya. Itu yang harus diketahui. Nah, langkah pencegahan yang paling efektif berkaitan dengan demam berdarah ini apa saja, Dok? Ya, yang paling efektif adalah jangan sampai kegigit nyamuk. Oh ya. Itu aja. Nah, sekarang caranya bagaimana? Yang pertama kalau dari lingkungan ya, jangan sampai lingkungannya itu jadi surganya pertumbuhan nyamuk. Misalnya tetap ya 3M itu yang pasti selalu didengar, menutup, menimbun. Nah, intinya adalah tempat-tempat yang bisa menjadi penampungan air itu harus dibersihkan. Jadi jangan sampai ada genangan air di sekitar lingkungan kita. Kemudian untuk nyamuk-nyamuk yang sudah dewasa ya, kita bisa semprot mungkin ya, sehingga nyamuk-nyamuknya mati. Kalau dari diri kita sendiri mungkin pakai repellent, kemudian mungkin jendelanya harus ada kasanya, atau tidur dengan tirai seperti itu, sehingga mencegah tergigit nyamuk ini. Pencegahannya adalah kalau dari diri kita ya jangan sampai tergigit nyamuk. Kalau dari lingkungan ya masih 3M, menguras, menutup, mengubur itu tadi gitu ya, Dok ya. Itu masih efektif sahabat, karena nyamuk ini kan dia berkembang biaknya di genangan air gitu ya, yang air tidak mengalir gitu ya sahabat, sehingga itu yang masih efektif kalau berkaitan dengan pencegah demam berdarah. Terakhir, Dok, sebagai closing statement di perbincangan kita seputar peringatan Hari Demam Berdarah, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Ari Kristi, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine ini pada sahabat-sahabat Merkuri, pada masyarakat terkait dengan tema kita kali ini? Seperti apa, Dok? Ya, jadi untuk pesan-pesan kepada masyarakat, tentu saja lingkungannya tadi jangan sampai jadi tempat pertumbuhan nyamuk, hindari genangan-genangan air, kemudian pemberantasan nyamuk baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah. Kemudian untuk diri kita sendiri tingkatkan daya tahan tubuhnya, makan teratur, istirahat cukup, jika perlu ya konsumsi multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama buat orang-orang yang mungkin kerjanya over ya, sehingga sistem imun tetap terjaga. Dan salah satu pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Nah itu ya, itu salah satu hal yang bisa dilakukan karena sekarang sudah ada vaksin DBD yang dimanfaatkan masyarakat, sahabat. Lebih lanjutnya mungkin di fasilitas kesehatan sudah disediakan gitu ya. Itu salah satu pencegahan berkaitan dengan demam berdarah. Terima kasih Dr. Ari Kristi Mulyono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, sudah hadir di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini. Dan untuk Anda sahabat yang tertinggal di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Stay safe, stay healthy, be happy. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.